Selamat malam, perkenalkan nama saya Hardiana Yanti, NIM 200303014, kelas A, semester 1, Prodi Sosiologi. Di sini saya ingin memaparkan tugas pengantar sosiologi saya yang ke-13. Yang pertama, memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkannya jika bukan memainkan peran kunci dalam rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk kepentingan seluruh umat manusia. Sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukannya likuidasi. Sejak kami menulis edisi pertama sekte dalam sosiologi pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan antara sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekhasannya. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, termasuk untuk menyebutkan beberapa linguistik, psikologi, sejarah, media, studi sastra dan budaya, bahkan arkeologi dan pengajar masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologi. Penggantian istilah teori sosial atau teori budaya dengan teori sosiologi sering mendalami fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosialnya sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologis. Yang kedua, Karl Marx. Karl Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami telah mewarisi ide-ide Hegelian. Manusia adalah pusat sejarah, dan sejarah adalah kisah perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikirannya. Dalam kasus Hegel, kapasitas kerja kreatif di Marx. Dalam kedua kisah tersebut, seluruh sejarah berfokus secara terpusat pada tema pemersatu tertentu. Tema ini untuk dilihat di setiap fase sejarah adalah bahwa pemersatu tertentu. Tema ini untuk dilihat di setiap fase sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi yang dominan. Ia dibentuk di sekitar oposisi sentral yang menentukan semua aspek lain dari keberadaannya. Namun kecenderungan untuk membaca Karl Marx dan cara ini telah diperdebatkan dengan sengit, dengan konsekuensi besar untuk analisis kontemporer oleh Marxis Perancis Louis Althusser. Dia bersikap bahwa sementara Marx dalam karya awalnya memang pernah menjadi seorang humanis di bawah pengaruh Hegel, dia kemudian menyadari bahwa cara berpikir seperti itu tidak benar-benar ilmiah. Melihat bahwa esensialisme itu tidak diilmiah yang pada kenyataan bersifat ideologis, jadi dia membersihkannya semua Hegelianisme dari pemikirannya, dari perpindahan dari ideologi ke sains yang menyatakan posisi ilmiah di modal. Max Weber. Dalam beberapa tahun terakhir ada argumen tentang apakah karya hidup Weber benar-benar satu kesatuan dan tidak demikian. Apa tempat persatu rasionalisasi benar rasionalisasi telah didominasikan dan tidak dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat diubah? Kami berpendapat bahwa itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa perhatian utamanya adalah pada individualitas modern. Kapitalisme rasional di Barat, karena rasionalisasi adalah ciri khas dan integrasi kapitalisme sebagai sistem sosial akan menjadi jelas beberapa besar pengaruh Weber. Bahkan pada kaum Marx, penekanan Weber pada sumber-sumber seni secara irasional dari fenomena yang tampaknya rasional seperti struktur dan prosedur administratif dan pandangan surannya tentang kehidupan dalam masyarakat yang tunduk pada dominasi birokrasi, didukung kuat oleh mazhab Frankfurt. Demikian pula Michel Foucault, Emile Durkheim. Pengaruh Durkheim pada sosiologi Anglo-Amerika
atau antropologi sosial Inggris cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang diidentifikasikan oleh Talcott Parsons sebagai pemutasan yang menentukan dengan keterbatasan pemikiran abad ke-19. Bagian-bagian penting dari teori proses diturunkan langsung dari Durkheim, dan melalui mereka lah ia berperan sebagai pengaruh besar pada teori sosiologis abad pertengahan. Namun reaksi terhadap person atas dasar konservatisme, pandangan fungsionalisme, dan konsensus yang diduga menekankan kesepakatan dan harmoni dalam masyarakat yang merekam konflik. Berarti bahwa Durkheim juga dicerca karena konservatisme pandangannya. Pada saat yang sama ada juga reaksi keras terhadap pandangan metodologis bunuh diri. Dalam hubungan ini Durkheim diserang sebagai positif, yang menjadi istilah pelecehan yang ditempatkan pada semua orang yang berpendapat bahwa sosiologis mungkin ilmiah. Konsep konsensus dan konflik. Konsensus dan konflik dampak dari klasik pada sosiologi Anglo-Amerika. Pada contoh pertama, sangat banyak pencapaian Talcott Parsons yang studi pasca sejarah di Inggris dan Eropa pada tahun 1920-an telah membiasakannya dengan karya antara lain trio Marx, Weber, dan Durkheim. Pada tahun 1930-an Parsons mulai membangun sebuah karya besar sintesis teoritis yang terutama diambil dari karya Weber dan Durkheim. Hasil usahanya, Struktur Tindakan Sosial, muncul pada tahun 1937. Karya itu sebagian besar terdiri dari presentasi 4 pemikir, 2 diantaranya Alfred Marshall, ekonomi, dan Wilfred Pareto. Interaksi simbolik. Parsons adalah tokoh penting dalam perkembangan sosiologi modern, baik melalui reaksi terhadapnya maupun melalui pengaruh positifnya. Meskipun ia terus memiliki pengikut kontemporer, namun keyakinan bahwa Parsons mengabaikan konflik kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat memindahkan isu-isu ini ke posisi tersentra, di mana bagi sebagian besar sosiologi tetap ada hingga hari ini. Memang pandangan-pandangan setelah tahun 1960-an yang paling menarik bagi komunitas sosiologi adalah pandangan-pandangan yang memberi makna sentral pada hubungan kekuasaan. Etimologi dikreditkan dan disalahkan karena memberikan salah satu kontribusi paling kritis terhadap destabilisasi ortodoks. Sosiologi yang telah memantapkan dirinya dengan sosiologi Anglo-Amerika itu dianggap mengaji tantangan langsung terhadap kemungkinan segala jenis pemahaman objek tentang realitas sosial dan akibatnya untuk realisasi impian sosiologis apapun dari teori besar etnometodologi seperti interaksi simbolik telah terpinggirkan dalam sosiologi dan terus berkembang paling luas dalam hal analisis percakapan, yang merupakan bidang pekerjaan yang sibuk tetapi seringkali tidak memiliki ikatan dengan linguistik daripada sosiologi. Maximer Barat. Meskipun tulisan-tulisan utama mazhab Frankfurt dibuat oleh periode antara akhir 1920-an dan awal 1960-an, tulisan mereka langsung pengaruh mencapai puncaknya dari awal 1960-an hingga awal 1980-an, dan sekarang pertama dalam banyak budaya intelektual atau akademis, seperti yang kami tunjukkan di bab 2, dengan memudarnya minat baru-baru ini terhadap ide-ide Marxin dalam sosiologi.
strukturalisme. Dalam ilmu sosiologi, pendekatan dalam satu disiplin atau bidang biasa menyesuaikan inspirasi dan asumsi paling dasar dari disiplin lain. Strukturalisme berasal dari linguistik sebagai model untuk analisis sosial dan budaya berdasarkan apa yang sampai tahun 1950-an merupakan salah satu untaian paling sukses dalam linguistik. Nyatanya, linguistik struktural sendiri dalam hal tertentu dianggap sebagai yang paling berhasil dari ilmu manusia dan ilmu sosial. Poststrukturalisme. Kritikus poststrukturalisme sering memperingatkan bahwa penerimaannya dikaitkan dengan penolakan terhadap kepercayaan pada sains dan keunggulan peradaban kita yang berbasis ilmiah dan didukung oleh teknologi. Mereka berpendapat bahwa gagasan seperti itu mengancam untuk melepaskan kekuatan irasionalis yang akan mempercepat akhir peradaban seperti yang kita kenal daripada berusaha untuk melawan keberadaan semacam itu. Setidaknya beberapa poststrukturalisme tampaknya senang dengan mereka meningkatkan gagasan bahwa dengan tulisan mereka dapat meruntuhkan bangunan besar peradaban barat. Adapun penggantinya, mereka mungkin menyambut keruntuhan menjadi anarki sebagai yang lebih baik daripada yang lebih buruk. Sosiologi emansipatoris. Dalam bab ini kita membahas apa yang disebut teori sosiologi emansipatoris, feminisme, teori queer, dan teori postkolonial. Kami merujuk ini sebagai teori sosial, bukan teori sosiologis, untuk menandai fakta yang dicatat ini bahwa sebelumnya bahwa batasan disiplin ilmu konvensional semakin dipandang sebagai artifisial, membatasi, dan berlebihan. Memang para pemikir teori krisis munculnya teori emansipasi semacam ini mencerminkan pengesampingan kelas sosial sebagai poros utama ketidakadilan. Ini adalah pandangan mereka bahwa pemindahan kategori-kategori ini ke tengah panggung sosiologis melibatkan reorientasi penyelidikan sosial di sekitar seperangkat tema utama baru: gender, seksualitas, dan ras etnis. Itulah hasil pemaparan materi hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.